Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rio Triyono, dan juga rekan saya yang bernama Anissa Azizatul Jannah, yang akan sedikit mengulas materi mengenai pendidikan di masa dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Baiklah, langsung saja, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita masuk ke materinya. Simak baik-baik. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Perlu kita ketahui bahwasanya sejarah berdirinya dinasti Umayyah itu diambil dari nama keturunan Bani Umayyah, yaitu yang bernama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, di mana dinasti Umayyah berkuasa hingga kurang lebih selama 90 tahun, yaitu pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi atau 41 sampai 132 Hijriah. Ibu kotanya semulanya yang ada di Madinah terus dipindahkan ke kota Damaskus, dan selama itu pemerintahannya telah berganti selama 14 khalifah. Adapun khalifahnya yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin pada tahun pertama berdirinya Umayyah, yaitu 41 sampai dengan 60 Hijriah. Yang kedua yaitu Yazid I yang memimpin pada tahun 680 sampai dengan 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah II yang memimpin pada tahun 683 Masehi, yaitu periode selama 1 tahun. Terus Marwan yang keempat yaitu memimpin pada tahun 64 sampai dengan 65 Hijriah. Pemimpin yang kelima Abdul Malik, yang keenam ada Al-Walid, yang ketujuh ada Sulaiman, yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang memimpin pada tahun 717 sampai dengan 719 Masehi, di mana Umar bin Abdul Aziz ini merupakan pemimpin yang bisa mencapai masa kejayaannya, masa kejayaan Bani Umayyah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Terus yang ke-9 ada Yazid II, yang ke-10 ada Hisham, yang ke-11 ada Al-Walid, ke-12 ada Yazid III, yang ke-13 ada Ibrahim, dan yang terakhir ada Marwan II, yaitu yang memimpin pada tahun 1227 sampai 100 yang memimpin pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai dengan 749 Masehi. Setelah kita mengetahui sejarah mengenai dinasti Umayyah, selanjutnya kita masuk ke pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Kita dapat dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan dinasti Umayyah itu mengalami perluasan, di mana Bani Umayyah itu memberikan andil yang sangat besar, yang signifikan terutama dalam bidang pendidikan. Pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, filsafat sangat berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah ini. Pada masa ini, mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang belum ada sebelumnya dalam sistem pendidikan Arab, seperti tata bahasa, terus sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan yang lainnya. Terus mengenai ciri-ciri khas corak pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu yang pertama yaitu bersifat Arab. Ciri utama corak pendidikan masa Umayyah adalah bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan didominasi oleh orang-orang Arab, karena pada masa itu elemen-elemen Islam yang baru belum bercampur, sehingga unsur-unsur Arab itulah yang utama, yang
memberi arah pemerintahan secara politik, agama, dan budaya. Periode ini, pengajaran Islam dilakukan dengan membentuk halaqah-halaqah ilmiah atau diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan di masjid-masjid. Terus dari halaqah inilah atau diskusi inilah melahirkan beragam mazhab aliran Islam, seperti aliran ilmu kalam yang bagaimana kita tahu ada Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Terus kedua, ciri-ciri pendidikan Islam pada masa ini, corak pendidikan masa Bani Umayyah ini, yang kedua itu berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Pada masa pimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana menjabat sebagai khalifah, beliau mengutus 10 ahli fikih ke Afrika Utara untuk mengajarkan anak-anak keluarga barbar akan ajaran Islam. Di pada masa ini pula, khalifah-khalifah mengutus para ulama ke seluruh negeri dan bersama dengan tentara untuk menyiarkan dakwah Islamiyah. Selain untuk memperluas wilayah kekuasaan, mereka juga memperluas pendidikan Islam untuk ke penjuru dunia. Jadi semua orang bisa tahu. Terus yang ketiga, corak utama, yaitu prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. Jadi pada pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini memberikan prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah yang meliputi ilmu-ilmu agama yang terdiri dari membaca Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan juga tata bahasa yang semacam nahwu, sorof, sastra, terus antek, gitu kan. Terus yang keempat, caranya itu menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Pada mulanya, penulisan dirasa penting saat Nabi Muhammad SAW hendak menulis wahyu dan ayat-ayat yang diturunkan. Atas dasar itu, Nabi mengangkat orang-orang yang dapat menulis untuk memegang jabatan ini, antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu sejarah mengenai kepenulisan pada masa Nabi. Terus, pada masa dinasti Umayyah, tugas kepenulisan itu semakin banyak. Jadi Khalifah Al-Walid merubah penulisan dewan-dewan di Mesir ke dalam bahasa Arab. Jadi dari bahasa Mesir dirubah ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian pada masa ini terjadi Arabisasi di mana bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi baik secara tulisan maupun lisan. Terus yang kelima, membuka jalan pengajaran agama-agama atau bahasa-bahasa asing. Akibat dari interaksi Islam dengan negeri-negeri lain yang terjadi dari latar belakang memperluasan wilayah, jadi kekuasaan orang-orang Islam keluar kawasan semenanjung Arabia. Sehubungan dengan itu, dinasti Umayyah di mana wilayah Islam sudah semakin luas sampai ke Afrika Utara dan Cina, serta negeri-negeri lainnya yang jelas-jelas bahasa sehari-hari mereka bukanlah Arab. Dengan demikian, pengajaran bahasa asing menjadi suatu keharusan bagi pendidikan Islam di masa itu. Bahkan semenjak kemunculan Islam pertama kali dalam rangka memenuhi universitas agama Islam. Jadi pada masa perluasan wilayah, jadi para cendekiawan-cendekiawan itu mengajarkan bahasa-bahasa asing, di mana bahasa itu digunakan untuk mereka berkomunikasi dengan orang-orang Islam di luar Arab. Terus menggunakan kutab dan masjid. Pada masa dinasti Umayyah, kutab atau yang bernama rumah buku ya, dan masjid itu digunakan sebagai media dakwah atau tempat untuk berdakwah para cendekiawan atau ilmuwan muslim pada masa ini. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Umayyah itu yaitu membentuk dan mengembangkan manusia yang berani, sabar, menaati hak dan kewajiban, mampu menjaga harga diri, kedermawanan, dan keramah tamahan pada siapapun. Terus yang kedua, tujuan pendidikannya itu tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah yang kedua yaitu mengenai tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Kajian
pendidikan pada masa dinasti Umayyah itu berpusat di kota Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan yang lainnya. Tempat dan lembaga pendidikannya yaitu pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Umumnya materi diambil dari syair-syair dan pepatah Arab. Yang kedua, pendidikan masjid. Pendidikan masjid ini sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan, seperti Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan juga syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang ketiga, pendidikan badiah, atau tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Ada tempat khusus untuk pendidikan bahasa. Yang keempat, pendidikan perpustakaan, yaitu mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibn Nasir. Majelis sastra, majelis khusus yang diadakan oleh Khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayyah ini, majelis ini digunakan untuk orang-orang yang tertentu saja. Terus yang selanjutnya ada Bamaristan, yaitu rumah sakit untuk berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Yang terakhir ada madrasah Makkah atau madrasah Madinah dan juga madrasah Asroh. Itu tempat-tempat atau tempat-tempat belajar sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Di situ yang mempelajari ilmu-ilmu pendidikan mengenai ilmu-ilmu agama Islam. Terus sistem pendidikan yang selanjutnya yaitu mengenai materi dan juga bahan ajar. Ilmu yang dikembangkan pada masa dinasti Umayyah yaitu ada salah satunya ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, sastra, seni, terus seni rupa dan yang lainnya. Terdapat tingkat pengajaran yaitu tingkat sederhana, menengah, dan tinggi. Ada jenjang pendidikan yang pertama yaitu tingkat sederhana, menengah, dan juga tinggi. Pada tingkat sederhana, ilmu yang diajarkan yaitu belajar membaca dan menulis, seperti membaca Al-Quran, hadis, serta menghafalkan syair-syair atau menghafalkan Al-Quran dan juga hadis. Belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan juga lain-lainnya yang sifatnya dasar-dasar tentang keagamaan. Tingkat menengah dan tinggi yaitu mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, hadis, dan juga ilmu-ilmu usul fikih dan juga fikih, dan tata-tata bahasa yang sifatnya sudah lanjutan, dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya juga sudah agak sulit untuk dipelajari, yaitu di tingkat menengah dan juga tinggi. Baiklah, itu saja mengenai materi pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Anissa Zaidul Jannah untuk melanjutkan materi mengenai pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya akan dibahas tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk mengetahui pendidikannya, kita harus mengetahui sedikit tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah itu diambil dari salah satu paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abbas ibn Al-Muthalib ibn Hisham, di mana dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Untuk dinasti Abbasiyah ini berkuasa hingga lebih dari 5 abad dengan 4 periode. Yang pertama itu ada periode awal 750 sampai 847 Masehi, terus ada periode lanjutan 847 sampai 945 Masehi. Yang ketiga ada periode Buwaihi tahun 945 sampai 1055 Masehi, dan yang terakhir itu ada periode Seljuk yaitu tahun 1055 sampai 1258. Adapun khalifah yang berhasil menegakkan sistem
pemerintahan pada dinasti Abbasiyah itu ada 37 khalifah yang memimpin, dari mulai Al-Abbas Abdullah yang mendirikan hingga yang terakhir itu ada Al-Musta'sim. Selanjutnya mengenai tentang pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa itu, mengenai pola pemerintahan, baik pemerintahan maupun pendidikan Islam itu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi masa tersebut. Ketika kekuasaan beralih tangan, adapun khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan pada dinasti Abbasiyah itu ada 37 khalifah yang memimpin, dari mulai Al-Abbas Abdullah yang mendirikan hingga yang terakhir itu ada Al-Musta'sim. Selanjutnya mengenai tentang pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa itu, mengenai pola pemerintahan, baik pemerintahan maupun pendidikan Islam itu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi masa tersebut. Ketika kekuasaan beralih tangan, Oke, setelah kita membahas sedikit tentang sejarah pendirinya dinasti Abbasiyah, selanjutnya akan membahas tentang pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, mengenai pola pemerintahan dan pola pendidikan Islam pun diterapkan secara berbeda-beda, di mana sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa itu. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, kegiatan penerjemah ke dalam bahasa Arab itu semakin marak dan bahkan dilakukan secara besar-besaran. Ketika kekuasaan berada di tangan Al-Mansur, beliau sangat ikut andil dalam membangun dan membangkitkan pemikiran. Beliau pun mendatangkan begitu banyak ulama cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Selanjutnya, popularitas masa Abbasiyah itu mencapai puncaknya di kala Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, di mana banyak kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Dan bahkan sudah ada 800 orang dokter. Ketika pada masa kekuasaan Al-Ma'mun lebih condong ke perpustakaan, observatorium, dan pusat penerjemahan, bahkan mendirikan Bait al-Hikmah. Pada dinasti Abbasiyah, bidang pendidikan itu mendapat perhatian yang sangat besar. Bahkan kurang lebih 30.000 masjid di Baghdad sudah berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Adapun tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama itu ada tujuan keagamaan dan akhlak, di mana anak-anak dididik dan diajarkan untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Begitupun mereka diajarkan ilmu tafsir dan hadis. Yang kedua ada tujuan kemasyarakatan, di mana pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat yang berawal dari kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, ada tujuan cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu tersebut.
di mana mereka belajar untuk tidak mengharapkan keuntungan apa-apa selain untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir, tujuan terakhir itu ada tujuan kebendaan, di mana mereka menuntut ilmu untuk mendapat kehidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Selain tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ada pun kurikulum pendidikan Islam yang dibentuk, yaitu yang pertama kurikulum pendidikan pada tahap dasar. Diajarkan untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, diajarkan juga untuk menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafalkan syair-syair atau prosa, berhitung, dan belajar tentang pokok-pokok nahwu dan syaraf ala kadarnya. Terus yang tahap kedua itu ada kurikulum pendidikan menengah, di mana mata pelajarannya itu bersifat umum, seperti Al-Quran, bahasa Arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu atau sorof atau balago, lalu ilmu-ilmu pasti, mantik, ilmu falak, sejarah, ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan musik. Sedangkan tahap yang tertinggi itu ada kurikulum pendidikan tinggi. Untuk kurikulum pendidikan tinggi tersebut ada 2 jurusan. Yang pertama, jurusan ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab atau ilmu nakli yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih, usul fiqh, nahwu atau sorof, balaghah, bahasa dan kesusastraan. Sedangkan jurusan yang kedua itu ada jurusan ilmu-ilmu umum atau ilmu akliyah, yaitu meliputi mantik, ilmu alam dan kimia, ilmu musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu lahiriah atau ketuhanan, ilmu hewan, dan ilmu tumbuhan serta ilmu kedokteran. Pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa banyak berlomba-lomba dalam menuntut ilmu pengetahuan, pergi menuju pusat-pusat pendidikan dan meninggalkan kampung halaman mereka guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan indikator berkembang pesatnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah Kutab, sebagai lembaga pendidikan dasar yang paling dasar. Karena pada saat dinasti Abbasiyah, peran untuk tulis membaca memiliki peranan yang sangat penting, sehingga perlu diadakan Kutab sebagai tempat belajar untuk menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak untuk berkembang. Yang kedua ada pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana itu muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu sangat bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Yang ketiga ada tokoh-tokoh kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab tersebut. Yang keempat ada rumah-rumah para ulama, di mana pada masa Abbasiyah di antara rumah-rumah para ulama yang sering digunakan sebagai lembaga pendidikan yaitu dan kegiatan ilmiah yaitu rumah Al-Rais Ibn Sina. Sebagian ada yang membaca kitab Al-Shifa dan sebagian lainnya membaca kitab Al-Qanun. Yang kelima ada majelis atau salon kasustraan. Adalah suatu majelis yang khusus diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam ada badiah. Badiah itu adalah dusun yang tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Oleh karena itu, banyak ulama-ulama serta ahli ilmu pengetahuan pergi ke badiah-badiah
dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab yang asli dan murni. Yang ketujuh ada rumah sakit. Guna mendirikan rumah sakit itu tidak hanya sebagai tempat merawat dan mengobati, tapi berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga yang berhubungan dengan keperawatan, pengobatan, serta untuk mengadakan berbagai penelitian praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Yang kedelapan ada perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikan perpustakaan dan observatorium untuk tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Yang kesembilan ada madrasah. Madrasah itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid dan tempat lainnya. Adapun metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu salah satu aspek pendidikan dan pengajaran yang sangat penting untuk mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dari seorang guru kepada muridnya. Yang pertama itu ada metode lisan, berupa dikte atau imla, ceramah atau al-sama, qiraat, dan diskusi. Yang kedua ada metode menghafal, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid itu harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalkan dan menghafalnya, sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. Dan metode yang terakhir itu metode menulis, di mana untuk mengkopian karya-karya ulama, sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Oke, baiklah, sudah berakhir pengulasan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pendidikan di masa dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurang pahaman, kekurang lancaran, ataupun salah keliru dalam penyampaian materi. Saya sendiri pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lancar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.